Saudaraku, kalau saya ngomong jancuk kenapa? Jancuk gitu kenapa? Kaget ya? Kaget ya. Oh, Ustadz kok ngomong jancuk gitu ya. Ustadz kok ngomong kasar. Ustadz kok Rasulullah tidak pernah ngomong kasar gitu ya. Yang pertama, saya bukan ustadz. Aku nggak gelem diceluk ustadz. Salah sendiri engkau menganggap aku ustadz. Ya, itu dimensinya lain nanti. Teman, ngomong jancuk itu bisa berpahala loh. Ayo, makanya toh cari ilmu itu jangan dari yang baku saja, yang formal saja. Cari ilmu itu jangan yang sesuatu yang dari baik-baik saja. Sekali-sekali lah cari ilmu itu dari seorang pelacur, dari seorang germo, dari gelombang-gelombang alam, dari apapun, dari keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan, kebusukan-kebusukan apapun. Kalau engkau mau, engkau bisa dapat ilmu juga dari situ, ilmu hidup. Jancuk itu bisa dapat pahala, dapat sehat. Kalau benar tempatnya. Di dalam hidup ini nggak ada yang salah, teman. Nggak ada yang salah, coba dicatat. Di dalam hidup ini tidak ada satupun ciptaan Allah yang salah. Itu bisa menjadi salah kalau salah menempatkan. Celetongi sapi, itu kalau kamu taruh di meja makan salah. Melanggar hukum, adat, istiadat, kultur, estetika, macam-macam. Kalau celedong sapi, kamu taruh di atas meja makan. Tapi kalau kamu taburkan di tanaman, di pohon, bisa jadi kompos, bisa jadi pupuk. Jancuk kalau kamu katakan ke bapakmu, ke ibumu, jancuk kon pak, neraka nggonmu. Tapi kalau engkau, misalkan kau melihat keburukan, misalkan kau melihat koruptor, uang rakyat miliaran, sebagai manusia biasa engkau berhak melampiaskan itu. Jancuk koruptor. Itu menunjukkan atas ketidaksetujuanmu, pemberontakanmu terhadap kezaliman. Ya. Kamu melihat penzina atau pemerkosa, anak diperkosa sampai mati, kamu lihat orangnya itu. Jancuk. Sehat nang awak, teman. Piye, kon niku wis gak apa-apa. Aku sesat yo, gak apa-apa. Terus gimana? Ayo, sekarang tak kembalikan ke kamu. Kalau saya ini ya, tahlilan, saya nih yo, aku yo, tahlilan, yasinan, maulidan, Isra Mi'raj, terus kemudian ziarah wali. Itu ibadah-ibadah mu'alahku yang selama ini dipakai rakyat seluruh Indonesia 80%. Dan itu aku jalani turun temurun. Ya kan, muamalahku. Terus tiba-tiba datang orang yasinan bid'ah, tahlilan sesat, maulidan sesat, masuk neraka, Isra Mi'raj nisfu Sa'ban sesat, ngene bid'ah. Loh, terus teman-teman ulama yang lain sudah pada mengklarifikasi lewat dalil, ya kan, sudah lewat dalil, debat-debat sana sini lewat dalil. Akhirnya aku menarik diri, ya sudah aku tidak usah debat. Yang debat sudah ada. Ya sesuai karakterku, aku iso akhirnya, isoku mek ngono ya. Lah tahlilku dibid'ahno, yasinanku dibid'ahno, maulidanku dibid'ahno, nisfu Sa'banku dibid'ahno, Isra Mi'rajku dibid'ahno, ziarah waliku dibid'ahkan, semua ibadah mu'alahku dibid'ahkan. Iso aku, jancuk. Ngono. Salah yo, menurutmu salah? Enggak menurutku. Enggak kasar. Terus kalau Habib cucunya Rasulullah ngono, Cina, takbir, Allahu Akbar, gak salah lah ngono. Jadi kalau ada Habib buta, Gus Dur dulu dibuta-butakan, buta matanya, buta hatinya, gak salah le Habib yo. Le Habib gak salah, le ngomong kasar Habib ya, cucunya Rasul ya. Ahok kalau ngomong tai, maling, kafir berarti ya, kafir dihujat siang malam. Tapi kalau Bu Risma wali kota, yang ngomong bajingan,
gak dihujat, dikatakan tegas karena dia berkerudung, karena dia wanita gitu. Semua kembali ke hatimu teman, balik nang marifati hatimu, lek hatimu resik, sekotor apapun orang ngomong, masuk ke dalam pikiranmu pasti jadinya bersih. Tapi kalau pikiranmu kotor, goblok kotor, gak objektif, walaupun Habib yang ngomong, tapi kalau Habib ngomong Cina, pantat itu bahasa Indonesia, bahasa Jawa ini silit. Mungkin Habib gak ngerti bahasa Jawa, ngomong pantat, ya. Takbir, menurutmu benar, karena dia Habib gitu. Ngomong jancuk, tapi saya tempatkan pada tempatnya. Daripada Allahu Akbar ngantem wong, Allahu Akbar ngerusak toko nih wong, Allahu Akbar nendang orang, Allahu Akbar Cina, Allahu Akbar rasis, Allahu Akbar selet pantat. Bener. Balik nang hatimu teman, balik nang pikiranmu. Dan ini karakterku ya, aku nggak akan, walaupun aku ditinggalkan makhluk seluruh bumi pun nggak akan bisa merubah diriku. Wis ngene iki aku wong Jawa ya. Arep mbok dadi wong Arab ya moh, dadi wong Cina moh, aku wong Jawa. Ya wong Jawa iku lek kesel gak cocok meso, jancuk. Sehat nang awak. Asal tempatnya bener. Lek awakmu gak gelem yo ojo ndelok. Ojo kaget. Ya wong Medan ya gak ero jancuk iku apa, wong Aceh ya gak ero jancuk iku apa. Lek wong Malang Jawa Timur ana ya ero. Wis. Oke. Kenapa? Otak dalil ya. Di Indonesia sekarang dipenuhi manusia-manusia dalil. Otaknya dalil, matanya dalil, uteknya dalil, mulutnya dalil. Dalil sok suci padahal munafik. Goblok. Oh, Gus Nur ngomong goblok. Ya aku ki menungso rek, aku ki dudu ustaz, sak karep-karepku aku ngomong. Makanya tak cari ilmu kok ojo baku. Aku ini manusia biasa, tak sengaja aku iki rek. Tak sengaja opo ono ing ngono lho ya apik ya elek. Pilih sing apik wong awakmu dikasih utek lho, ya opo to? Hah? Kalau kamu mau tahu aku baca dalil, ikuti khutbah Jumatku. Kalau kamu mau tahu aku baca dalil, ikuti pengajian formalku. Atasnya kultum aja kok. Maumu gimana maumu? Tak turuti. Coba deh, ada sorban. Ambil sorban deh. Ambilkan handphonenya yang kecil. Ngene. Tak turuti kon saiki. Coba bukakan satu inbox. Coba tampilkan satu materi ya. Ini mungkin ada inbox yang belum aku balas. Ngene tak karepmu ta? Inbox. Ngene karepmu. Dunia maya. Gak apa-apa rek, tak turuti awakmu. Inbox. Tak buka siji. Ini yang belum sempat aku jawab. Assalamualaikum Gus, tolong dijelaskan perihal ghibah apa hibah iki? Tolong jelaskan perihal ghibah. Apa hibah yang sebenarnya? Apa benar kalau kita ghibah itu pahala kita habis diserahkan orang itu dan dosanya orang itu dikirim kepada kita? Apa yang disebut ghibah? Kalau yang saya ceritakan itu benar. Oh ya wes. Oke, gini maumu. Oke, baca pertanyaan terus jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, ketahuilah bahwa ghibah itu adalah perbuatan yang sangat ringan, tidak keluar biaya, tidak keluar pulsa, tidak keluar pajak. Tetapi Anda tahu bahwa ghibah itu dosanya sangat besar sekali. Ghibah, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Rasulullah pernah bersabda,
At-tadruna mal ghibah? Ketika di sebuah masjid Rasulullah berkumpul-kumpul dengan beberapa sahabat, Rasul bertanya kepada para sahabat, At-tadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Sahabat menjawab, wallahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan engkau yang tahu ya Rasul. Kemudian Rasulullah menjawab, qala zikruka akhoka bima yakrah. Ghibah itu adalah menceritakan, membuka kebusukan orang lain, yang orang yang diceritakan kebusukannya itu tidak ada di situ. Itu baru namanya ghibah. Lalu sahabat bertanya, qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Bagaimana kalau seandainya yang aku ceritakan itu benar ya Rasul? Maka Rasul bersabda, kalau yang kamu ceritakan itu benar, tetapi itu adalah aibnya orang, maka itulah yang disebut ghibah. Tetapi awas, kalau sampai yang kau ceritakan itu tidak benar, maka itu namanya buhtan, yang dosanya jauh lebih besar lagi. Buhtan adalah fitnah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah lebih detail lagi bersabda, iyyakum wal ghibata fa innal ghibata asyaddu minaz zina. Qila lahu, jauhkan lisanmu dari ghibah, karena ghibah dosanya jauh lebih besar dari zina. Sahabat bertanya, wa kaifa ya Rasulullah? Kenapa bisa begitu ya Rasul? Maka Rasul menjawab, qala innar rajula qad yazni wa yatubu fayatubu Allahu alaihi wa inna sahibal ghibati la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahib. Kalau ada orang berbuat zina, jadi Rasulullah bertanya, Rasulullah bersabda, kalau jauhkan lisanmu dari ghibah, karena ghibah itu dosanya lebih besar dari zina. Sahabat bertanya, kenapa bisa begitu? Maka Rasul menjawab, inna rajula qad yazni wa yatubu fayatubu Allahu alaihi wa inna sahibal ghibati la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahib. Kalau ada orang berbuat zina, kemudian dia taubatan nasuha kepada Allah, minta ampun kepada Allah, niscaya turun ampunan Allah seketika itu juga. Tapi kalau ada orang berbuat ghibah dan dia minta ampun kepada Allah, dia tidak akan diampuni sama Allah sebelum dia minta maaf kepada orang yang dihibai itu, dan sebelum dimaafkan oleh orang yang dihibai itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, para akhwat, para akhwan, naam, bahkan Allah di dalam Al-Quran jelas-jelas melarang ghibah. Allah berfirman, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Anda bisa lihat ayat ini di surat Al-Hujurat ayat 12. Hai orang-orang beriman, jauhkan dirimu dari prasangka, karena prasangka adalah dosa. Dan jangan kalian menggunjing sesamanya, jangan kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Tidakkah kalian merasa jijik? Saudaraku yang dimuliakan Allah, ini bahasa tekstualnya Al-Quran. Kalau kita tafsirkan secara sederhana, jangan kalian berprasangka kepada orang, jangan kalian bersuudzon kepada orang, karena itu dosa. Dan siapa yang selalu mencari-cari kesalahan orang lain, keburukan orang lain, maka hakikatnya dia sama dengan makan bangkai saudaranya sendiri. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ngono tak karepmu. Kecil rek, kecil. Dalil itu kecil. Kecil dalil itu. Engkau aku ngene aku sebut ustaz temenan kok. Aku mau disebut ustaz iku rek.
Lek iso aku aja diceluk Gus. Gak taek-taekan, gak ustad-ustatan, gak gus-gusan. Aku ngomong karo admin, ping piro ae, coba rubah namaku jangan dipanggil Gus. Cuman admin sudahlah Gus, rendahkan egonya Gus Nur, ngalah saja. Ini kan juga kalau dirubah nanti kasihan orang lain. Gak paten rek, image. Aku wedi dicap wong apik, aku wedi lek acting ngene piro wene, baca dalil, baca hadis ku piro wene. Insyaallah. Justru kalau kamu mau, kalau Anda mau dari penampilan ini kamu ya apa sih pakai gitu loh, intinya loading tuh pakai gitu loh. Janganlah ketipu casing-casing gini nih. Dalil aja kok, manusia dalil. Lihat tempatnya, delok sapa sing tak depi, lihat siapa jamaah yang aku hadapi, kulturnya, budayanya, karakternya, sofistiknya, tasawufnya, makomnya, takdirnya, tempatnya. Nah, aku mlebu nang tempat ceramah tepat diundang golongan pelacur-pelacur, germo-germo, arek-arek lesbi-lesbi ning sore jembatan, lek aku ngene yo kabur kabeh lan. Qala Allahu. Ya apa terus? Kecil teman. Sejak kapan dalil harus pakai bahasa Arab? Sejak kapan? Sejak munculnya orang-orang Batu Ireng itu ta. Semua videoku itu pakai dalil. Semua videoku itu pakai ada pakemnya, ada rujukannya. Sanate jelas, dalilnya jelas. Hanya gara-gara aku nggak bahasa Jawa, nggak bahasa Indonesia, ngono terus awakmu ngomong nggak ada dalilnya. Masya Allah. Berapa menit deh? Kasihan teman ya, kasihan. Kasihan ya manusia-manusia dalil, kasihan. Banyak itu curhat itu. Gus, saya tuh pakai kerudung, kan saya kerja di Hong Kong. Saya akan makan. Kalau di Hong Kong kan kadang-kadang ada restoran tuh pakai sumpit kalau makan. Tak posting Gus, langsung dicap sesat. Orangnya berkerudung, makannya pakai sumpit, kayak orang kafir. Coba, parah nggak kira-kira ini? Parah nggak otak dalil itu? Nanti kalau orang beli jaket dari kulit, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalil. Ya, kulit binatang dosa, ya duit-duit dewe loh kok ngurus kon niku. Nanti kalau ada orang beli emas banyak, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalil. Kemarin aku pijet refleksi kemarin di bandara di Juanda di Surabaya, pijet aku refleksi, pijet. Lucu iki. Di sebelah pijetku itu ono lukisan dua. Auranya jelek teman, karikatur gambar manusia gendong kucing hitam, lukisan itu. Aku udah langganan pijet di situ, tapi setiap aku pijet di situ aku selalu lihat lukisan itu. Auranya rek ya Allah, auranya ireng jelek, penuh jin ini aura. Aku berusaha neropong itu teman, ono jin enggak ya sih, tapi kok auranya bener-bener ada gelombang-gelombang negatif. Wis yang ngono batin aku. Dan coba kalau Anda ke Bandara Juanda kan ada lounge yang eksekutif itu ya, Singosari Lounge itu. Coba masuk di situ refleksi. Ya udah aku pijet. Aku kalau pijet di situ pasti ketiduran, pasti ngorok aku. Tiba-tiba ada orang masuk, rame. Mau pijet ini sudah bayar, sudah pegang tiketnya. Ternyata langsung teriak, "Astagfirullah," ndelok lukisan iku. Langsung ngomongin arek wong iku. Salamkan sama yang mengelola ini, perusahaan ini. Itu haram itu, penuh jinnya itu lukisan itu. Qala Rasulullah sallallahu dalil teman. Jadi ini kayak jin gini ngomel di lawang itu. Aku langsung panas ya. Aku channel mulai biyen aku nahan aku rek, ngempet. 2 tahun aku ngempet ini. Ya sejak kedatangan manusia-manusia dalil itu. Sudah ada Kiai Idrus Romli wis cukup lah. Buya Yahya cukup. Habib Lutfi cukup. Ya, siapa lagi yang di Malang tuh? Habib Lutfi ya, cukup lah. Beliau-beliau udah cukup masalah dalil.
Lah aku Jawa Timur ya, tuh langsung tak celuk. Ustaz, antum, afwan. Kenapa Ustaz? Kalau Rasulullah ini jin ngene. Tak guyu. Ustaz, maaf Ustaz, afwan Ustaz. Ustaz kelihatan apa yang lukisan ini? Ya tidak kelihatan apa-apa, cuman ini jelek ini. Menurut Rasulullah ini auranya ini gini. Sudah jawab Ustaz. Kelihatan jin enggak? Enggak kelihatan. Oh berarti cuman kalau Rasulullah toh. Iya. Tat, aku mulai tadi kelihatan ini jin ini Tat. Itu ada jinnya. Oh, ada gondrowonya, ada kuntilanaknya. Tangan ono pisan. Aku udah langganan di sini Tat. Dan aku tahu ini ada jinnya. Ngapain dong jinnya nggak ganggu aku kok? Ini jinnya banyak ini. Nggak ganggu. Malah berteman sama saya jinnya ini. Gelem pijet toh, gak gelem metu. Nggak usah kola Rasulullah. Parah nggak sekarang di Indonesia ini? Baku kuku. Kah. Gawone ndasmu tak totok pacul ngene, tak umbahi utekmu iku. Jaga dalil tok ae. Aku nggak emosi rek, ya. Wis ngene iki. Dalil tok ae, untal-untalan dalil iku. Nggak salah teman, tapi kenemenen kon niku. Cuk, kenemenen kon niku. Dolal dalil. Iki sak jam iki kultum iki kok. Saya akeh materi ini iki. Saya akeh pertanyaan ini maksudnya. Iya. Ya wes, intinya gak apa-apa lah ya. Sing sabar ya temanku ya, sing sabar ya. Kemarin itu berapa itu yang telepon inbox, apa ini Ustaz, ini nggak oleh, ini nggak oleh. Bid'ah syirik, qala Rasulullah. Gak apa-apa yang sabarlah. Memang begini sudah. Kita terima sajalah takdir Allah ini ya. Manusia Indonesia sekarang penuh dalil. Indonesia dipenuhi oleh manusia dalil. Sing haram-haram no wong saenake, bid'ahkan orang seenaknya. Ya, tanpa perasaan, nggak menghargai orang sama sekali. Baru ndelok lukisan wis dalil padahal ya gak ro apa-apa jarine mek qala Rasulullah tok. Aku lu masih rono jine yo meneng apa? Enggak wedi, jin aja kok wedi. Pun. Muga-muga manfaat. Liyane apa? Kalau kamu nonton videoku, kalau Anda nonton video saya, terus Anda merasa tidak ada manfaatnya, tak buka isi sorbanku rek, untuk dimbok celuk Ustad. Le iso kate tak tatuk kabeh raiku iki. Ben mesisan lah ya. Aku paling wedi dicap wong apik iku. Sampai keliru, sampai ndelok kono. Kamerane iki kene ndelok kono ya. Kalau engkau melihat videoku tidak ada manfaatnya, pertanyaannya yang salah videoku atau pikiranmu? Menurutmu tidak ada manfaatnya, menurut orang lain ada manfaatnya. Dan aku nggak perlu posting, aku nggak perlu unggah. Hampir setiap hari aku terima telepon, paling sedikit 50 telepon. Hampir setiap hari 50 telepon. Iku sing tak tolak sudah kehitung. Ya dari Hong Kong, Taiwan, Korea, Yunani, Amerika, Saudi, Indonesia rata. Indonesia lah 33 provinsi telepon. Intine Gus Nur, edifikasi lah. Mantap Gus Nur, alhamdulillah Gus Nur, ya Allah Gus Nur. Semacam-macam. Aku melihat videomu Gus Nur, ya Allah masuk nang hatiku Gus Nur. Aku dulu putus asa Gus Nur, begitu melihat videomu Gus Nur bangkit semangat hidupku Gus Nur. Bla 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 bla, hampir tiap hari minimalnya 50 aku terima telepon yang mengatakan banyak manfaatnya setelah dilihat videoku. Jadi kalau Anda ngomong videoku nggak ada manfaatnya, sing salah videoku apa pikiranmu? Tapi nggak apa-apa, aku sing ngalah. Ya mungkin videoku yang salah, pikiranmu yang benar. Selesai. Aku ku wonge lebih baik ngalah kok. Timbangannya aku nuruti awakmu, gak apa-apa lah aku sing ngalah. Ya, videomu tidak ada manfaatnya, ya wis gak apa-apa. Untukmu tidak ada manfaatnya, insya Allah untuk yang lain masih ada manfaatnya. Apalagi
Oke, coba tampilkan satu orang saja. Ada nggak orang yang saya sesatkan? Saya korban dari penyesatan Gus Nur. Ada nggak? Ada? Satu saja, mana? Saya adalah korban dari penyesatan Gus Nur. Kamu menyesatkan umat, sing tak sesatno sopo? Ada nggak yang saya sesatkan? Oh no, endi? Ngomong sesat di dalam Al-Quran itu Allah banyak sekali ngomong sesat. Tapi kalau saya garis bawahi, kalau saya kurung, pertama, tidak ada manusia yang bisa menyesatkan manusia lainnya tanpa izin Allah. Ya, dan tidak akan ada manusia yang bisa memberikan hidayah kepada orang lain tanpa izin Allah. Intinya ngono. Aku ini nggak bisa menyesatkan orang lain kalau Allah niat melindungi orang itu. Saya Islam. Saya sholat 5 rakaat, bukan 3 rakaat. Saya puasa Ramadan. Saya haji, saya umroh. Ya, saya juga membimbing umroh. Saya punya pesantren tahfidz Quran. Ya, ada 2 ustadz yang ngajar. Al-Quran diwaca podo, rukun iman, rukun Islam saya jalani. Sholatku nggak 3 kali seperti Syiah. Iya, aku nggak kawin mut'ah seperti Syiah. Dan yang lain-lain. Aku sholat 5 waktu, aku puasa Ramadan, aku membimbing umroh, aku punya pesantren tahfidz Quran, anakku hafal Quran. Lho ngene iki mbok cap sesat iku lho ya apa coba? Lambene wong Indonesia saiki ngono kuwi lah. Tapi enggak apa-apa, aku sesat, seneng aku ya. Aku sesat, aku koplak, aku goblok, seneng aku. Nikmat. Alhamdulillah. Sing nyesat-nyesat aku ya wong dalil-dalil iku lho rek. Kalau kamu sadar, kalau Anda sadar, justru orang yang dalil-dalil kola iku sing nyesat-nyesatno. Coba sekarang nih, ya apa Indonesia ini? Orang tahlilan nggak boleh, yasinan nggak boleh, ngopo-ngopo nggak boleh, salaman sholat itu loh nggak boleh. Coba hanya berdasarkan tekstual hadis dan ayat. Ayat nggak salah, hadis nggak salah. Cara mengaplikasi tafsirnya kusing salah. Lalu salam, assalamualaikum. Selesai sholatnya, salaman nggak oleh, karena Rasulullah nggak pernah jadi. Coba. Lek wes mari sholat, assalamualaikum, melet lho le, assalamualaikum. Oleh, apa mana salaman, sholat wes mari. Cuman pertanyaannya tinggal estetikanya. Aku setuju lek salaman ini. Nek ngono baru gak oleh. Oh salaman gini gak oleh lho, utek begini apa toh? Aku sesat ya wes, alhamdulillah tak terima. Wes, yang lain. Ya, itulah sekarang manusia ya. Manusia dalil itu. Manusia dalil itu loro bahasane rek. Cuman 2. Yang pertama, ya suruh nunggu dulu nak. Yang pertama bid'ah, semua bid'ah itu bahasanya. Yang kedua, kamu beragama berdasarkan nafsumu, akalmu. Itu bahasanya itu, 2 itu cuma. Ya, kalau awake dhewe tahlil la ilaha illallah katanya beragama berdasarkan nafsu. Karena dulu Rasulullah tidak pernah gini-gini. Ya. Ya, yasinan kamu beragama berdasarkan nafsu. Karena Rasulullah tidak pernah yasinan. Semua ibadah muamalah kita itu dianggap agama berdasarkan nafsu. Lho cek enake ngomong coba. Lah terus kalau ente antum nyesat-nyesatkan orang, bid'ah-bid'ahkan orang itu enggak nafsu berarti. Makanya ayolah libur nasional. Mulai sekarang seluruh dunia, seluruh Indonesia mingkem cep cangkeme cep. Libur. Jangan ngafir-ngafirkan orang, jangan bid'ahkan orang, jangan nyesatkan orang. Libur ceramahnya, libur dalilnya, seluruh dunia, seluruh Indonesia. Wis aman wis lek ngono. Kakan dalil, kakan cocot.
agama berdasarkan nafsu. Nafsu, raimu nafsu. Aku lho gak nafsu. Wis ben metu kabeh yo. Iki sing akun Facebook sing gawe bahasa Arab iku ngomel nang aku. Ya, berdasarkan nafsu jarene. Kalau saya dalam beragama itu ndak punya nafsu, teman. Nek karo bojoku baru nafsu. Nek beragama itu ndak. Mana ada orang beragama berdasarkan nafsu? Ngawur aja kamu itu, ngomong saenake dhewe. Wes ya. Wis gak apa-apa lah, aku beragama berdasarkan nafsu, gak apa-apa lah, terserah kamu lah. Nuruti awakmu gak mari-mari. Oke, yang lain? Liberal iku apa? Apa sih liberal iku rek? Gara-gara aku ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, semoga kasih Tuhan menyertai Anda. Om Awigana Mastu Nami Sidem, Om Swastiastu, Om Santi, Om Amitabha. Gara-gara aku ngomong salami wong agama-agama liya terus kamu cap aku liberal. Lagi-lagi itulah kalau otak dalil. Gus Nur, kenapa kamu mengucapkan selamat kepada orang kafir? Gus Nur, menurut kamu mengucapkan selamat Natal itu bagaimana? Aku gak popong agamaku. Aku lho wis rek, selamat Natal, selamat Natal, selamat Natal, selamat Natal, Natal. Kata apa kon? Agama berdasarkan nafsu, sesat, liberal. Ndasmu petal itu liberal. Lu berarti Gus Nur mengakui kelahiran Yesus. Aku memang mengakui kelahiran Yesus. Bisa? Allah berfirman di dalam Al-Quran, tidak sah imannya orang Islam kalau tidak mengakui kelahiran semua nabi-nabinya, termasuk Yesus. Bisa? Aku mengakui kelahiran Yesus sebagai Nabi Isa. Betul. Aku tidak mengakui Yesus sebagai anak Tuhan. Betul. Oh, Gus Nur ngamuk. Kok niku lho ndelok bahasa tubuh iku utek iku bundel. Aku mengakui Yesus sebagai Nabi Isa, bukan sebagai anak Tuhan. Lek iso ku sajane beragama iku ngono rek. Awakmu ku beragama kok cek nanti puasa nutup warung, ngamuk-ngamuk, warung suruh tutup katanya. Kalau kamu puasa, wah ngapain? Kamu puasa takut lihat warung buka. Loh kamu itu apa? Puasa takut lihat warung buka. Ngomong Natal takut. Aku walaupun ngomong Natal 1000 tahun, 1000 kali, 1 juta kali nggak akan terluka akidahku. Ngono beragamaku irek. Beda dimensi, tapi kamu penggal sekalipun leherku. Kamu bayar 1 triliun sekalipun untuk mengakui bahwa Yesus adalah anak Tuhan. Amit-amit jabang bayi nanti dulu. Ya, ini aku beragama teman. Pak Pendeta, ayo Rene Pak Pendeta. Biksu, Rene. Biarawati, Rene. Semua tokoh-tokoh agama Rene. Ayo mangan karo aku, sepiring berdua. Ayo berteman sama aku. Ayo rangkul-rangkulan karo aku, foto bareng karo aku, bila perlu ceramah bareng karo aku. Ayo berteman sama saya, ayo. Tapi awas loh ya, jangan nelikung di belakangku loh ya. Kalau kamu sampai ngerusak akidahku, tak tunjuk kon. Aku nggak akan merusak akidahmu. Wis bah Yesus anak Tuhan sakarepmu. Ya. Jadi itu terserahmu, ayo kita berteman, kita bersaudara, tapi awas. Ojo ganggu akidahku ya. Tak gibeng kon kok. Oh, gitu loh beragama itu. Ojo lecek-lecek nemenmu. Delok lukisan menungso kala Rasulullah ana jine. Wah mbek jine wedi. Ana wong mangan sumpit kala Rasulullah, sumpit orang kafir. Coba
Dadi apa negara Indonesia iki? Untuk orang Kristen, selamat Natal. Aku mengucapkan selamat Natal, itu artinya aku mengakui Yesus sebagai Isa, sebagai Nabi, bukan sebagai anak Tuhan. Natalo, Imleko, beragamalah dengan damai di Indonesia ini. Tapi awas, ojo ganggu akidah orang Islam. Kalau kamu ganggu akidahnya orang Islam, silaturahim kita putus nanti. Kon musuhan karo aku kok. Tak tunyu kon kok. Cek sederhananya beragama ini sebenarnya. Beragama berdasarkan nafsu, nafsu piye, nafsu syahwat piye. Aku gak liberal, aku gak paham liberal itu apa. Saya bukan liberal, saya bukan Syiah. Saya bukan aliran apa-apa. Saya adalah warga Indonesia yang menginginkan Indonesia aman, damai. Titik. Kalau imanmu masih lemah, akidahmu lemah, jangan tiru saya. Ojo selamat Natal, ojo. Lah gak paham. Aku wani ngono karena aku paham kemampuan diriku, aku paham. Bukan berarti aku sesat. Pun liyane. Omonganku ini belum tentu benar ya. Oke. Coba berpikir universal teman. Dalam beragama itu universal. Wis ya, kita ngomong santun ya. Tak endepno titik ya, nada ya, tak turunkan intonasinya ya. Cobalah universal biar Indonesia ini aman. Jangan terlalu fanatik, jangan terlalu taklid buta. Orang Arab itu teman, hanya Rasulullah yang sempurna. Titik, catatan itu. Ya, Rasulullah dan para sahabat. Udah itu yang kamu jadikan kiblat. Ya. Tapi kalau yang sekarang ini nggak peduli lah, walaupun dia sorbanan, jenggotan, bado ireng, lulusan kono, jangan ditelan mentah-mentah apa yang keluar dari mulutnya. Belum tentu benar teman. Ya, belum tentu benar. Ayo coba kamu lihat universal. Bahkan kalau boleh jujur, menurut versiku, ya menurut versiku. Oke. Kalau aku ngomong menurut versiku, itu ana sing tersinggung meneh. Ceramah kok apa-apa versiku, ngono. Siapa ya? Utak-utak dalil iku lah. Loh, coba kamu lihat YouTube. Misalkan ini Anda lihat YouTube. Terus yang menemukan Samsung misalkan, yang menemukan Samsung itu ngomong di YouTube bahwa Samsung itu menurutku begini, menurutku begini. Kamu berani ngomong ke orang itu? Ngomong kok berdasarkan menurutku, yuk berdasarkan Muhammad Rasulullah, ngono. Hei, kita hidup ini khalifah, kami itu khalifah, manusia itu khalifah, semua manusia itu khalifah. Kalau dia penemu matematika, dia boleh menurutku. Kalau dia penemu perahu, dia boleh bicara perahu menurutku. Kalau dia penemu jam tangan, dia boleh bicara jam tangan menurutku. Kalau dia insinyur pertanian, dia boleh ngomong pertanian menurutku. Menurutku boleh. Kalau saya ngomong dakwah kubur menurutku boleh, aku penemunya. Boleh. Iki kultumku, iki videoku. Aku boleh ngomong menurutku. Boleh. Siapa ngecek videoku? Kok kamu ngelarang? Ya, balik lagi. Kalau boleh jujur teman, Arab sekarang kalau dibandingkan dengan Indonesia, oh ya Allah, ayo diadu yuk, budaya Arab dengan budaya Indonesia. Ayo bicara soal tepos liro, mikul ndur mendem jeru, ya, adat ketimuran, sopan santun, tata krama, etos kerja, semangat kerja, budi luhur, budi pekerti.
ya, dan semuanya. Nggak ada apa-apanya Arab kalau dibandingkan Indonesia. Kau niku ojo terlalu fanatik karo Arab. Tak ulang, Anda jangan terlalu fanatik sama Arab. Fanatiklah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumangsamu gak ono tak? Wong Arab saiki merkosa pembantune rumangsamu gak ono. Rumangsamu saiki gak ono wong Arab kono sing dugem ngono gak ono. Pagi, siang, sore, malam dugem di sana juga ada, hoi. Lek dugem malah jubahan malan, surbanan dugem. Ngentu cewek ya ono di kono kuwi rumangsamu. Orang Arab tuh males. Nah ini, kalau kamu ambil positif ini ngomong-ngomongan ini. Buktikan, orang Arab tuh males. Ya enggak semua. Tapi rata-rata males kalau dibandingkan orang Indonesia, etos kerja. Satu kasus cukuplah mewakili, walaupun mungkin nggak begitu baik juga. Satu pembantu telepon saya, ya Allah Gus, majikanku Gus. Apa mbak? Kudu tak racun iku. Lho apa mbak? Jan mangan ati. Aku ku jemur pakaian di lantai 3 Gus. Dipanggil, woi, suruh turun Gus. Teko lantai 3 aku turun Gus, nang lantai dasar. Apa tiba coba? Cuma dikongkon ngambil remote. Remote ning ngarepe matane iku. Jadi ana juragan delok TV, remote ning ngarepe. Karena Joko lho njaluk pembantu di lantai 3. Itu satu saja mewakili wis. Jangan terlalu fanatik dengan budaya Arab, dengan orang Arab yang sekarang ini. Fanatiklah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun kalau lulusan Saudi, batuknya ireng, celonanya cingkrang, jenggotnya dawa. Kalau kata-katanya membuat hidupmu tidak tenang, kalau kata-katanya, dalilnya membuat silaturahimmu putus dengan keluarga, dengan lingkungan, jauhi. Gak usah didengarkan dalilnya. Wes ya. Saya menghormati dengan jiwa dan raga saya. Apalah artinya saya kalau tidak ada Nabi Muhammad SAW. Kalau beliau, biarpun harus dipenggal kepalaku, aku ridho teman. Beliau panutanku, beliau junjunganku, dan hanya pertolongan beliaulah yang bisa membuat aku hidup sampai detik ini. Kalau bukan karena syafaat beliau teman, percuma aku ada. Percuma kau lahirkan aku, engkau ciptakan aku ya Allah kalau tidak ada Muhammad. Aku pendosa ya Allah, munafik aku ya Allah, taik bejat aku ya Allah. Tapi untung ada Muhammad yang insya Allah dengan syafaat beliau bisa menghapus semua dosaku. Le Muhammad teman, ayo. Le wong Arab belum tentu teman, le lulusan Arab belum tentu. Wes. Kenapa bela orang kafir? Saya tidak pernah bela orang kafir. Saya tidak pernah bela orang kafir. Yang saya bela adalah warga negara Indonesia. Siapa sing kafir menurutmu? Ahok. Ahok itu bukan kafir. Kalau Anda orang Islam, Anda paham kafir itu ada 4. Zimmi, Musta'man, apa mana si Cine, yang terakhir Harbi. Di antara 4 kafir ini hanya Harbi yang boleh diperangi, yang boleh dibunuh. Dalam tanda petik. Coba tunjukkan kepada saya, di Indonesia ini kafir Harbi sopo? Kalau di Indonesia ada kafir Harbi, saya orang pertama yang paling depan nanti memerangi dia. Aku rela mati lawan kafir Harbi. Apa kafir Harbi? Kafir Harbi orang yang mengancam kedaulatan rakyat Indonesia, yang mengancam konstitusi keamanan negara Republik Indonesia. Ya, kafir Harbi adalah orang yang punya konsep rencana besar untuk menghancurkan Indonesia, NKRI, ya, merongrong kedaulatan kewibawaan Republik Indonesia, ya, memperkosa istrimu, membunuh keluargamu, merampas hartamu, memenggal lehermu, menghancurkan akidahmu, ngebom masjid, ya, ngebom saudaramu.
Nah, itu baru kafir harbi. Kalau ada di Indonesia kafir seperti itu, aku melok jihad, rek. Kalau menurutmu yang kamu anggap aku bela orang kafir itu Ahok, Ahok bukan kafir. Ahok itu warga negara Indonesia. Dia gubernur. Kalau dia melanggar hukum, biarkan hukum bicara. Indonesia ini sebenarnya nggak butuh Front Pembela Islam, itu nggak butuh Indonesia. Indonesia tuh sebenarnya nggak butuh Ratna Sarumpait, Habib Rizik, nggak butuh Indonesia orang-orang seperti itu sebenarnya. Cuman itulah Allah, ya. Allah punya hukum sendiri, Allah punya kemauan sendiri, Allah punya kehendak sendiri. Yang walaupun kadang-kadang nggak sama dengan kehendak kita, biasanya ada nilai terbaik di balik itu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dalil, dalil ya, dalil. Indonesia ini aman, nggak perlu ada front pembela, apa yang dibela. Kalau ada melanggar hukum ada polisi, kalau kurang ada tentara, ada KPK, wis cukup. Kalau ada kafir harbi baru ada. Syria sana, Palestina itu baru butuh front. Indonesia ini tidak ada, kurang kerjaan. Kisru aja, ngomong aja ngelor ngidul. Rasis teriak-teriak. Saya nggak pernah bela orang kafir, dan menurut saya di Indonesia ini tidak ada orang kafir. Kafir harbi di Indonesia tidak ada. Kalau ada, ayo proses hukum. Negara ini negara hukum. Wis, tak tutup. Suwe ya, hampir 1 jam. Anda yang merasa video ini nggak ada manfaatnya, langsung ganti channel, bro, ya. Ganti channel, jangan buang-buang waktumu di video saya. Error, gila, senting, stres awakmu nggo. Kalau nggak kuat ngaji di sini, jangan ngaji di sini. Meledak otakmu nanti. Di sini bukan hanya baik-baik saja, ya. Di sini bukan hanya begini-begini tok. Nggak gini-gini saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ndak ngono-ngono tok niki niku rek. Ya, di sini tuh ada baik, ada buruk, semua tak tokno. Untuk apa? Untuk Anda bisa memilih supaya Anda dikasih pikiran tuh biar ada fungsinya. Oh iki elek, oh iki apik. Ngono. Moga-moga manfaat. Tutup salawat 1 kali supaya berkah. Allahumma shalli ala Muhammad. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.